Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah adik-adik bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 jenis cara berkembang biak hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perhatikan penjelasan di bawah ini untuk mengetahuinya. Cara perkembangbiakan yang pertama yaitu ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Selain jenis burung, ada juga hewan jenis reptil yang berkembang biak juga dengan ovipar. Kemudian berikutnya yaitu vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Selain itu, hewan mamalia yang lain itu berkembang biak dengan cara vivipar. Contohnya ada kerbau, kemudian kuda, kelinci, dan masih banyak hewan yang lain. Kemudian cara berkembang biak yang ketiga yaitu ovovivipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Yang dimaksud dengan bertelur dan melahirkan adalah telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jadi ketika melahirkan, telur itu sudah menjadi individu baru, bukan dalam bentuk telur. Itu yang disebut dengan ovovivipar. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Coba klik masing-masing nomor dalam tombol berikut untuk memahaminya. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata tiap orang dalam 1 tahun di suatu negara. Itu namanya pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai dalam bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian.
Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak, sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Adik-adik sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca? Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Coba kalian temukan ide pokok dari kedua paragraf tersebut dan dikerjakan di form yang telah Pak Guru sediakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, seringlah mencuci tangan, gunakan masker jika bepergian, dan jaga jarak dengan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.